Hello Technolovers, kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC, Kementerian Keuangan terus menuai sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi menyusulnya penerapan aturan barang bawaan masuk penumpang asal luar negeri hingga pengenaan biaya masuk yang dianggap terlalu tinggi. Alhasil, nama Askolani sebagai petinggi bea cukai ikut terseret dalam pemberitaan media. Diketahui, Askolani merupakan Direktur Jenderal atau Dirjen Bea Cukai yang menjabat sejak tahun 2021 lalu yang dilantik langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lantas, seberapa kayakah pejabat satu ini? Berapa gajinya? Bagaimana sosoknya? Dan mengapa ia disoroti? Nah, mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Askolani yang diketahui menjabat sebagai pejabat bea cukai sejatinya adalah seorang aparatur sipil negara alias ASN. Gaji ASN di tanah air sendiri diatur oleh perundang-undangan, lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji ASN juga memiliki jumlah yang beragam sesuai dengan pangkat dan golongan jabatan, di mana jabatan terendah ASN di Bea dan Cukai digaji dengan upah sebesar Rp1.486.500 hingga Rp2.224.600. Lalu untuk jabatan ASN tertinggi berada dalam angka Rp3.422.100 hingga Rp5.620.300. Askolani sendiri menerima hak istimewa berupa berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja alias Tukin. Tukin ASN Bea Cukai beragam jumlahnya dari yang terendah yakni Rp5.361.800 dan yang tertinggi adalah sebesar Rp117.375.000. Kekayaan Askolani fantastis. Melansir dari dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Askolani tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp51,87 miliar. Nilai kekayaan tersebut dilaporkan terakhir pada Januari tahun 2023 lalu. Nilai kekayaan Askolani tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8,5 miliar dalam periode waktu 1 tahun. Mengingat nilai total kekayaan Askolani di tahun 2021 sebanyak Rp43,26 miliar. Secara rinci, nilai kekayaan Askolani terbesar berasal dari kepemilikan surat berharga mencapai Rp19,52 miliar. Selanjutnya, kekayaan Dirjen Bea Cukai itu berasal dari aset berupa tanah dan bangunan senilai hampir Rp17 miliar. Selain itu, Askolani juga diketahui memiliki kekayaan aset berupa kas dan setara kas sebesar Rp12,6 miliar. Askolani bahkan memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin sebesar Rp1,32 miliar. Rinciannya, mobil adalah diantaranya ada Alphard keluaran tahun 2018 senilai Rp895 juta yang kabarnya diperoleh dari usaha sendiri. Kemudian ada mobil Nissan X-Trail keluaran tahun 2015 senilai Rp203 juta dan mobil Jeep Audi keluaran tahun 2010 senilai Rp225 juta yang juga kabarnya diperoleh dari hasil sendiri. Tak hanya itu, Askolani juga memiliki kekayaan berupa harta bergerak lainnya mencapai Rp1,17 miliar. Kemudian Dirjen Bea Cukai tersebut dikabarkan juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,17 miliar. Di sisi lain, Askolani juga mencatatkan utangnya senilai Rp390 juta. Dengan ini, total kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani tercatat mencapai Rp51,87 miliar. Lalu, siapa sosok Askolani ini? Askolani lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Juni tahun 1966, sehingga saat ini ia berusia 58 tahun. Lalu berbicara soal pendidikannya. Askolani menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atau IESP di Universitas Sriwijaya Palembang dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990. 9 tahun kemudian ia lalu mendapatkan gelar Master of Art Economics and Banking di Universitas Colorado, Amerika Serikat. Askolani terpantau memiliki akun media sosial Instagram dengan akun @a_Askolani. di mana dari pantauan akun Instagram Askolani telah diikuti oleh 5.530 followers dan mengikuti 3.999 tokoh atau sosok.
Sepak terjang Askolani. Dikutip dari kemenko.go.id, Askolani telah memulai karir di Badan Analisa Keuangan dan Moneter Kemenko pada tahun 1952 hingga 2001 sebagai pelaksana. Kemudian ia juga diketahui pernah bertugas menjadi Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Subbagian Penerimaan Migas, dan Kepala Subbagian Penerimaan Pembangunan. Pada 12 April tahun 2001, Askolani kemudian berpindah ke Badan Analisa Fiskal hingga tahun 2004 dan menjabat sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah menjadi Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Lalu pada tahun 2004, ia berpindah ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat hingga tahun 2006 dan menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara hingga tahun 2008. Lalu pada tahun 2008, Askolani menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Lalu pada 31 Desember 2008, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada 21 Juni tahun 2011, Askolani dipercaya sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran dan pada 27 November tahun 2013 dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kemenko. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilantik pada 12 Maret tahun 2021. Jabatan itu diemban Askolani hingga sekarang. Sepanjang karir kedinasan, Askolani telah memperoleh sejumlah penghargaan, diantaranya penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbesar kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2015. Pada tahun 2021, ia juga berhasil meraih top 3 Eselon 1 pada pengukuran tingkat kematangan implementasi The New Thinking of Working atau NTOW. Atas pengabdiannya, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30. Bea Cukai dituding pakai jasa buzzer, ini faktanya. Sebelumnya, Bea Cukai merespon salah satu konten yang disampaikan oleh influencer melalui akun TikTok @aubimax yang mengaku mengajukan penawaran kerjasama kepada influencer tersebut. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Herianto membantah hal tersebut dengan mengatakan kalau pihaknya tidak pernah mengajukan tawaran kerjasama dengan akun TikTok @aubimax. Pihaknya juga menegaskan tidak pernah meminta agensi tertentu menggandeng yang bersangkutan untuk kerjasama. Mereka bahkan membantah menyewa influencer sebagai buzzer. Kami tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat, khususnya terkait apa yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini. Namun, kami pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat terkait layanan kepabeanan dan cukai, tegasnya. Lebih lanjut, Nirwala juga menambahkan, tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk memaksimalkan jangkauan publisitas dan menyederhanakan informasi agar dapat lebih mudah dipahami masyarakat secara praktis. Layaknya organisasi lain yang memahami pentingnya peran media sosial dan influencer dalam membantu menyebarkan dan menyederhanakan informasi yang kami miliki. Kami juga turut mengoptimalkan penggunaan fungsi-fungsi tersebut, ujarnya. Selain menggandeng beberapa influencer, Bea Cukai juga secara aktif dan rutin memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Di mana Nirwala menyatakan pihaknya berterima kasih atas masukan, saran, dan informasi yang diberikan masyarakat demi penyempurnaan pelayanan yang telah diberikan. Sebagai bagian dari pelayanan yang berkualitas, Bea Cukai senantiasa berkomitmen terus melakukan edukasi dan sosialisasi yang dijalankan bersama-sama dengan stakeholder. Bea Cukai selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat, termasuk melalui berbagai platform media sosial yang dapat diakses melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225 atau akun media sosial Instagram dan X di @beacukai.ri dan @bravo-beacukai, serta Facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Begitulah ungkapan Nirwana. Pernyataan akun TikTok @aubimax. Dilansir dari akun TikTok @aubimax, pada Minggu 5 Mei 2024 lalu, mengunggah video yang turut mengomentari kampanye dari TikToker Baltwits. Dengan lantang, Bima menyebutkan jika ia mencurigai konten kreator itu mendapat endorsement dari pihak Bea Cukai.
Maaf ya kalau gue curiga, tapi baru-baru ini gue dapat tawaran endorsement yang berhubungan dengan Bea Cukai, katanya di keterangan video. Pasalnya dalam video yang diunggah Ball Twins, narasi tentang Bea Cukai begitu positif. Ada video ini muncul bawaannya positif banget tentang Bea Cukai, cara penyampaiannya informatif, ungkapnya. Bima pun keheranan dengan hal tersebut, padahal sosok dalam video bukan merupakan staf Bea Cukai. Bima curiga sang kreator sudah menerima sejumlah pencairan dana dari video tersebut. Nah, itulah tadi harta kekayaan dan sosok Askaloni yang belakangan jadi bahan perbincangan netizen Indonesia. Menurut kalian gimana? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan share juga video ini. Thanks for watching and see you in the next video guys.